Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu Selvi ingin menjelaskan tentang penggunaan rumus sum, max, min, dan average. Jadi nanti Bu Selvi akan gunakan keempat rumus ini pada satu tabel. Bu Selvi akan memberikan beberapa tips dalam penggunaan atau penyusunan tabel. Jadi Bu Selvi akan mengetikkan dari awal isi tabelnya itu seperti apa sampai pada penggunaan rumusnya. Jadi misal di sini Bu Selvi ada data, tabel yang pertama kolomnya nomor, nama barang, kemudian harga satuan, selanjutnya jumlah barang, kemudian total bayar, ada diskon di sini 10%, kemudian kolom terakhir ada total bersih. Bersih. Nah, ini kan masih pada berantakan ya. Jadi kita penggunaannya sampai kolom G. Usahakan kita blok dulu kolom G, kemudian kita bisa menggunakan auto fit kolom width. Itu ya, karena di sini ada ini, jadinya yang ini terlalu panjang. Ini Bu Selvi hapus terlebih dahulu. Oke. Jadi akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada 5 jenis barang, kalian cukup tuliskan 1 dan 2 saja. Kemudian kalian blok dan tarik. Sudah otomatis terisi. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada meja, kursi, jam dinding, kaos, sepatu. Dengan harga satuan, nah karena ini harga, otomatis kita menggunakan nominal ya, yang ada rupiahnya, titik, dan sebagainya. Nah, yang menggunakan rupiah kan otomatis ini harga satuan, total bayar, diskon. Jadi nanti diskon itu 10% dari total bayarnya. Kemudian total bersih. Kita blok aja dulu. Kemudian kita gunakan format accounting. Coba kita cek dulu. Oh, sudah RP. Pengen ada desimalnya enggak belakangnya, 0,00. Tapi di sini Bu Selvi nggak pakai dulu. Kemudian Bu Selvi oke. Sudah format accounting. Misalnya di sini meja 200.000, kemudian kursinya 80.000, jam dinding 50.000, kemudian kaosnya misalnya 75.000 dan sepatunya 100.000. Sudah otomatis ada rupiahnya. Kemudian di sini ada jumlah barang. Misalnya di sini ada 20, di sini ada 25, di sini 15, 25, dan 25 lagi. Yes, 25. Nah, tabelnya itu seperti ini aja sebenarnya. Di soalnya itu seperti ini. Kita bikin untuk tabelnya. Kemudian usahakan kita gunakan ini ya, alignment-nya biar di tengah. Kemudian ininya mungkin kita hanya perlu yang ini dan ini menggunakan rata tengah. Ini sudah rata tengah. Kemudian misalnya, Bu, jumlah barangnya itu terlalu lebar menurut saya gitu kan ya. Kalian bisa kalian bisa gunakan ini, wrap text. Jadi misalnya kita ini kecilkan karena di sini hanya angka yang sedikit gitu kan, bukan rupiah dan panjang isinya. Jadi kita pengennya menghemat tempat nih gitu kan.
kalian bisa gunakan wrap text. Nah, dia akan ke bawah dengan sendirinya. Jadi kalian nggak perlu bikin di sini ada sel lagi dan sebagainya, nggak perlu. Oke, kemudian di soal selanjutnya itu di sini ditanyakan yang pertama ini Bu Selvi merger and center. Jadi merger and center itu digunakan untuk menggabungkan sel-sel untuk menjadi satu sel. Jadi Bu Selvi misalnya ini di blok dulu ya, di blok dulu jangan lupa. Kemudian Bu Selvi klik di sini merge and center ini ya. Nah, dia akan menjadi satu sel. Menjadi A9. Di sini ada total, kemudian bawahnya juga kalian tinggal copy aja bisa, biar nggak merge semua, merge and center, ntar tinggal diubah. Sini ada total, kemudian maksimum, minimum, dan average, rata-rata ya. Maaf, ini Bu Selvi tuliskan rata-rata aja. Nah, seperti itu. Kita gunakan yang all borders. Kita gunakan yang all border. Bentar dulu. Oke. Selanjutnya ini kan kita sudah format accounting nih, kolomnya tadi yang E, F, G. Tuh, sudah format accounting kan? Nah, oh ya, Bu Selvi lupa untuk memberi judul. Ini Bu Selvi merge and center dulu. Maaf. Yang pertama di sini tuh judulnya daftar penjualan barang. Misalnya UD Bahagia. Gitu ya. Ini kita bisa blok dulu biar jelas. Kemudian ini juga bisa kita blok untuk judul tabelnya. Misal di sini harga satuan kalian juga ingin persempit, itu bisa kalian gunakan wrap text ya. Selanjutnya total bayar. Nah, di soal itu hanya tampil seperti ini aja. Kalian harus mengisikan kolom-kolom yang kosong ini. Kolom-kolom yang kosong ini kalian isikan sendiri, dan di sini tidak ada keterangannya ya. Jadi total bayar itu dapatnya dari mana, diskon dari mana, total bersih dari mana. Jadi kalian harus analisis sendiri nih. Oh, kalau misalnya di sini ada harga satuan, di sini ada jumlah barang, berarti total bayarnya dapatnya dari harga satuan dikali jumlah barang, gitu kan? Oke. Karena ini perkalian hanya 2 sel, kita gunakan rumus biasa. Setiap kita menuliskan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian kita ingin mengkalikan ini sel C4 ya, C4 yang senilai 200.000 ini kali, ingat, kali itu dilambangkan dengan tanda bintang, sedangkan bagi itu dilambangkan dengan tanda garis miring. Kalau tambah seperti biasa dan kurang juga seperti biasa. Karena ini kita gunakan kali, jadi kita gunakan tanda bintang dikali dengan jumlah barangnya yang ini. C4 kali D4. Ini kali ini 200 kali 20. Dia sudah akan otomatis terisi. Total bayar dari meja sampai sepatu itu otomatis rumusnya sama kan? Jadi yang kursi itu ya C5 dikali D5, yang jam dinding C6 dikali D6. Kita nggak perlu nuliskan rumus satu-satu untuk tabel ini. Jadi kita tinggal klik yang udah kita isikan rumusnya itu. Ini udah kita isikan. Kita bisa juga lihat rumusnya di sini. Kemudian kita
klik selnya dan kita tarik, kalian klik dulu sampai kalian arahkan kursornya di ujung kanan bawah sel ini sampai ada tanda tambah itu ya. Kemudian kalian klik kiri dan tarik ke bawah. Dia sudah akan otomatis tuh rumusnya. C5 D5, C6 D6, C7 D7 dan C8 D8. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya diskon. Diskon di sini 10%. Berarti diskon itu kita ambil 10% dari mana? Ya dari total bayar ini. Caranya kita harus mengkalikan total bayar dengan 10%. Jadi 10%-nya 4 juta itu berapa sih? 10%-nya 2 juta itu berapa sih? Gitu kan. Jadi kita gunakan rumus perkalian. E4 ya di sini total bayar kali dengan, karena kita tidak membuat sel untuk 10%-nya, jadi kita tuliskan manual. E4 kali 10%, 400.000. Udah cukup yang atas saja, bawahnya kalian tinggal geret ke bawah. Kalian cek satu-satu, pasti hasilnya sudah benar. Kemudian total bersih. Total bersih itu dapatnya dari mana? Karena di sini ada total bayar dan diskon. Diskon itu bersifat mengurangi atau menambah harga sih? Otomatis yang namanya diskon itu pasti mengurangi harga, kecuali pajak. Kalau misalnya ada pajak, itu akan menambah harga. Kalau di sini kita berbicara tentang penjualan barang ya. Oke, total bersih berarti dapatnya dari total bayar dikurangi dengan diskon. Sama dengan total bayar yang di sini 4 juta dikurangi dengan diskonnya. Enter. Udah otomatis kan bener, 4 juta dikurangi 400, 3 juta 600. Kita geret ke bawah sampai lurus di sini, lurusnya nama barang sepatu. Oke, udah untuk mengisi total bayar, diskon, dan total bersihnya. Di sini kita ingin menghitung nih total dari keseluruhan nih. Oh, untuk seluruhnya ini berapa sih? Seluruh penjualannya, seluruh diskonnya itu berapa, seluruh total bersihnya itu berapa gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan rumus SUM. Untuk yang total ini kita menggunakan rumus SUM, yang maksimum kita menggunakan rumus max, minimum kita menggunakan rumus min, dan rata-rata kita gunakan rumus average. Yang pertama, kita untuk mengisi totalnya terlebih dahulu. Di sini untuk rumus yang bukan yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini kan hanya mengkalikan, mengurangi, menambah, membagi 2 sel aja. Kalau misalnya ini kan kita harus menambah 5 sel. Kita bisa aja sih menambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tapi itu tidak efisien. Jadi kita gunakan rumus SUM atau tulisannya itu SUM. Nah, ada 3 cara di sini. Yang pertama, yang seperti Bu Salvi tadi, kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan, kemudian kita ketikkan SUM di sini, sudah muncul. Kemudian kalian bisa ini klik 2 kali, atau kalian ketikkan tanda buka kurungnya manual, kemudian kalian geret nih, mana yang akan kalian ingin tambahkan gitu kan. Oh, ternyata dari E4 sampai E8. Kemudian enter. Nah, kok keluar tanda pagar? Iya, karena itu kolomnya kurang lebar. Tuh. Kemudian untuk yang sumnya diskon, totalnya diskon ini berapa sih? Total bersih ini berapa sih? Kalian nggak perlu masukkan lagi rumus sum, kalian tinggal geser aja ke kanan. Dia sudah akan otomatis tuh F8. Nih,
F4 sampai F8. Yang ini juga dari sum G4 sampai G8. Cara yang kedua itu kita memasukkan rumusnya menggunakan insert function yang ada di sini. Insert function nih, ya kan? Selnya kita arahkan di sini dulu. Kita gunakan rumus maksimum ya. Oke. Misalnya di sini all, kalau kalian nggak tahu itu kategorinya apa gitu kan. Kemudian kita cari maksimum, max. Klik OK. Kemudian kita pilih nih. Kan di sini ada number 1 and number 2. Kalian isi aja yang number 1 ini. Kemudian kalian blok tabel yang akan kalian cari nilai maksimalnya. Kita kan di sini dari E4 sampai yang sepatu E8. Klik OK. Oh, ternyata nilai maksimalnya di sini adalah 4 juta. Sudah otomatis kan? Tadi Ibu Selfie kasih warna yang berbeda biar memudahkan kita. Nah, ke sampingnya kita juga bisa langsung geret ke samping. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang minimum, Bu Selfie tetap gunakan insert function dulu. Untuk kategorinya, kalau yang ini, untuk kategori maksimum, minimum, dan rata-rata atau average, itu pada kategori statistical. Kemudian kita cari minimum di sini, min. Klik OK. Kemudian kita blok dulu tabel yang ingin kita ketahui nilai minimalnya berapa. E4 dari E8. Kita klik OK, di sini muncul 750. Tuh. Kemudian kita tinggal tarik ke kanan ya. Selanjutnya, nah ini untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini kita bisa menggunakan di group editing ini pakai auto sum. Nah, di sini ya sama nanti munculnya kayak yang tadi di insert function gitu. Jadi nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian itu mudah. Tapi di sini itu sudah ada yang biasanya sering kita gunakan. Muncul yang sering kita gunakan biasanya. Ini rata-rata kita gunakan rumus average ya kan? Nah, udah muncul dia langsung di situ. Tapi kita di sini perlu koreksi karena ini kita hanya perlu sampai E8 aja. Kemudian enter. Nah, keluarlah rata-ratanya senilai 2.225.000. Dan untuk yang rata-rata diskon, rata-rata total bersihnya kita tinggal geret aja, tarik nih ke kanan. Udah selesai. Untuk mempercantik kita bisa kasih warna yang berbeda. Ini kita gunakan rumus sum, ini max, kemudian min, dan average. Kalau yang ini kita gunakan rumus manual karena hanya kita mengoperasikan 2 sel aja, tapi ingat setiap kali kita memasukkan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, mungkin itu dulu penyampaian dari Bu Selfie, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.